Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbaruddin, lulusan dari SMK Al-Falah. Saya mengajar di SMK Al-Falah sebagai guru teknik sepeda motor, bidang keahlian saya. Dan juga status saya masih kuliah teknik mesin, sambil kuliah sambil mengajar di SMK Al-Falah. Kita langsung saja ke pemateri. Saya akan menyampaikan materi ataupun bidang studi teknik sepeda motor. Jadi saya akan membahas tentang program keahlian teknik dan bisnis sepeda motor yang ada di SMK Al-Falah ini. Ini ada profil program studi teknik otomotif. Program keahliannya teknik dan bisnis sepeda motor. Program studi teknik otomotif ya. Kalau program keahlian namanya teknik dan bisnis sepeda motor. Ya, itu profil depan. Seperti di gambar di belakang tulisan itu ada gambar mesin sedang berjalan. Itu mesin 4 tak ya. Mesin 4 tak. Selanjutnya definisi dari teknik dan bisnis sepeda motor itu sendiri. Satu, yaitu kompetensi keahliannya pada bidang studi keahlian teknologi dan rekayasa program studi keahlian teknik otomotif yang menekankan pada keterampilan pelayanan jasa mekanik kendaraan sepeda motor 2. Kompetensi keahlian teknik dan bisnis sepeda motor menyiapkan peserta didik untuk bekerja pada bidang pekerjaan yang dikelola oleh badan, instansi, perusahaan maupun pribadi, contohnya wirausaha. Yang kedua yaitu tujuan kompetensi keahlian teknik dan bisnis sepeda motor secara umum mengacu pada isi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau UU SPN pasal 3 mengenai tujuan pendidikan nasional dan penjelasan pasal 15 yang menyebutkan bahwa pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Itu dari undang-undang dasarnya ya. Selanjutnya yaitu tujuan kompetensi keahlian teknik dan bisnis sepeda motor. Secara khusus tujuan kompetensi keahlian teknik dan bisnis sepeda motor adalah memberikan peserta didik dengan keterampilan pengetahuan dan sikap, yaitu satu, meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik, mendidik peserta diklat agar menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Mendidik peserta diklat dapat menerapkan hidup sehat, memiliki wawasan pengetahuan dan seni. Mendidik peserta diklat dengan keahlian, keterampilan, kompetensi dalam bidang keahlian teknik sepeda motor agar dapat bekerja baik secara mandiri atau mengisi lowongan pekerjaan yang ada di dunia usaha atau dunia instansi sebagai tenaga kerja tingkat menengah. Selanjutnya mendidik peserta diklat agar mampu memilih karir, berkompetensi dan mengembangkan sikap profesional. Selanjutnya membekali peserta diklat dengan ilmu, pengetahuan dan keterampilan sebagai bekal bagi yang berminat untuk melanjutkan ke tingkat perguruan tinggi atau universitas kuliah maksudnya. Dan selanjutnya yaitu ini kompetensi produktifnya atau materi pembelajaran yang akan kita dapat selama di SMK Al-Falah untuk jurusan teknik dan bisnis sepeda motor. Satu itu dasar kompetensi kejuruan. Biasanya dasar kompetensi kejuruan itu pelajaran atau materi yang akan kita dapat di kelas 10. Di kelas 10 kita akan dapat materi tentang satu, memahami dasar-dasar mesin, dasar-dasar pengenalan mesin, mesin motor, komponen motor, motor kepala head, apa komponen ini. Contohnya di kepala head itu
ada apa aja komponennya di situ, memahami dasar-dasar mesin, pengenalan mesinnya. Yang kedua, memahami proses dasar otomotif. Nah, dasar otomotif yaitu tentang otomotif sepeda motor. Proses-proses dasarnya dari mana nih? Awal mulanya mesin sepeda motor bisa jalan dari mana? Proses dari kita pembakaran langsung ke motor bisa berjalan. Kita akan bahas itu pada kelas 10. Menjelaskan proses-proses mesin konversi energi. Nah, konversi energi ini dari panas ke gerak. Itu kita akan bahas. Menginterpretasikan gambar teknik. Maksudnya apa? Di kelas 10 kamu akan belajar tentang cara menggambar teknik. Gambar teknik itu gambar, misalkan gambar mesin, gambar komponen mesin. Kita akan belajar gambar teknik. Jadi kamu tidak hanya untuk proses perbaikan sepeda motor saja, tapi kamu belajar cara menggambar desain gambar mesin. Apakah kalau sudah lulus dapat kerjaan sebagai pendesain mesin di pabrik perusahaan, kamu sebagai tugasnya mendesain suatu komponen mesin. Itu ketika sudah lulus. Keahlian kita belum tentu ada di mana nih kalian yang menonjol. Apakah kamu suka menggambar, jadinya gambar teknik itu menjadi acuan sebagai bekerja dalam bidang gambar teknik. Tuh, bukan mesin saja, mesin pasti sudah bisa gambar teknik, menggambar teknik, membaca gambar mesin, itu akan dipelajari di situ. Menggunakan peralatan perlengkapan di tempat kerja. Nah, ini kita akan bahas juga. Menggunakan alat ukur di permesinan, alat ukur mekanik, alat ukur kelistrikan, alat ukur udara. Menerapkan prosedur keselamatan kerja atau K3. Nah, ini kompetensi kejuruannya banyak nih. Ini akan didapatin waktu kelas 11, 12. Ini pasti kita akan dapat materi tentang ini. Kenapa? Melakukan perbaikan hidrolik, gas buang, memelihara baterai, itu kita akan belajar di kelas 11 dan 12. Ini sudah masuk ke kejuruan lebih tinggi lagi. Pengenalannya bisa perbaikan, bisa bisa memperbaiki sistem yang rusak menjadi lebih baik lagi. Itu ya. Ini banyak-banyak. Ada baterai, ada overhaul kepala head, ada pendingin dan komponennya perakitan, perbaikan sistem bahan bakar, perbaikan engine, perbaikan unit kopling, sistem transmisi otomatis ataupun manual, rem, ada suspensi, ada roda dan ban, ada perbaikan kelistrikan, starter, pengisian dan pengapian. Itu kita akan belajar di kelas 11 dan 12. Nah, ini ruang lingkup pekerjaan. Ruang lingkup pekerjaan teknisi atau mekanik pada bengkel sepeda motor. Itu kalau kita sudah lulus kita akan adanya di mana? Di teknisi pasti di bengkel. Teknisi perakitan adanya di dunia industri, pabrik perakitan. Kita bisa masuk, kita bisa ngelamar kerja di perakitan sepeda motor yang ada di Cikarang, bisa ya. Wirausaha yang ketiga, wirausaha dalam bidang otomotif. Kamu punya keahlian, punya modal sendiri, punya lahan sendiri, kamu bikin usaha bidang otomotif, bengkel sendiri resmi punya kamu. Itu. Ini ruang lab praktek. Ini ruang lab praktek ya. Ini lagi praktek, lagi servis, lagi menggunakan alat ukur, memasang pelek jari-jari, simulasi kelistrikan. Itu kita lagi belajar stand mesin. Ini kegiatan di lab kita akan dapatkan. Ini lagi praktek alat ukur mekanik. Nih, alat ukur mekanik nih untuk mengukur bagian dalam, bagian luar suatu komponen mesin. Tuh. Ini simulasi kelistrikan. Simulasi kelistrikan ini untuk mencari ataupun kita proses menyalakan suatu kelistrikan. Contohnya sen, lampu depan, lampu utama, bagaimana cara
dia bisa hidup dan menyala semua, ataupun ada kerusakan kita bisa tahu di mana letak kerusakannya. Yaitu yang selanjutnya itu sasis sepeda motor ya. Sasis sepeda motor kan ada ban, ada velg, ada jari-jari, ada suspensi, ada rem, apalagi banyak tentang sasis ya. Selanjutnya praktek engine stand. Engine stand itu praktek mesin yang ada di meja. Nah, yang ada di meja itu biasanya kita praktekin untuk apa? Buka kepala head, terus headnya, terus bagian tengah mesin, piston, terus bagian dalamnya mesin. Itu kita akan praktek di situ. Contohnya ini lagi pemasangan klep intake dan exhaust ya. Ini pemasangan kepala head ke bagian mesin. Selanjutnya, nah servis, pasti servis sangat penting, sangat harus kita kuasai servis sepeda motor. Inilah waktu praktek servis sepeda motor, ada Supra, ada Pit. Nah, ini kerjasama DUDI atau dunia industri yang gabung sama ya, sekolah yang gabung sama dunia industri, yaitu kita bergabung sama Honda, Astra Honda ya, yang ada di kalau di Jakarta Tangerang itu posisinya ada di Jatake. Tuh, ini sekilas video. Indonesia tanah airku, negara dengan 17.500 pulau yang terbagi menjadi 34 provinsi dan lebih dari 500 kabupaten atau kota. Dengan jumlah penduduk melebihi 270 juta jiwa yang terdiri dari keberagaman suku bangsa dan bahasa, serta kekayaan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati, membuat Indonesia memiliki potensi untuk menjadi negara yang besar. Saat ini di Indonesia terdapat lebih dari 14.000 SMK dengan jumlah peserta didik mencapai lebih dari 5 juta siswa-siswi. Tiap tahun dihasilkan sekitar 1.300.000 lulusan yang siap bekerja dan saling berkompetisi untuk mengisi lowongan pekerjaan yang tersedia. Sesuai dengan semangat filosofi Catur Dharma Astra, kami PT Astra Honda Motor berkomitmen untuk memberikan manfaat bagi bangsa dan negara melalui pengembangan pendidikan vokasi di seluruh Indonesia. Komitmen ini kami wujudkan di dalam implementasi kurikulum teknik dan seni sepeda motor Astra Honda di SMK-SMK Mitra Binaan AHN yang ada di hampir seluruh provinsi di Indonesia. Kami harapkan program Link and Match ini bisa menjadi program yang cukup efektif untuk mengembangkan generasi-generasi muda Indonesia yang lebih kompetitif, lebih sesuai dengan kebutuhan industri, dan selain itu mereka juga bisa menjadi wirausahawan muda yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di sekelilingnya. Untuk SMK Mitra Binaan, kami menyiapkan materi ajar berbasis teknologi sepeda motor terkini dan bantuan unit praktek dan special tools serta akses sistem e-learning. Untuk menyempurnakan pengetahuan siswa yang didapat di sekolah, kami juga memberi kesempatan mereka merasakan suasana kerja profesional dengan memfasilitasi mereka praktek kerja industri di AHAS atau bengkel resmi Honda. Selain itu, peningkatan kompetensi guru dan siswa juga menjadi salah satu fokus utama kami dalam peningkatan kualitas SMK di Indonesia. Secara berkala kami menggelar program pelatihan dan sertifikasi guru produktif serta uji kompetensi siswa SMK Mitra Binaan kami di seluruh Indonesia.
kelas Honda. Selain fasilitas magang di AHAS, kami juga mendapat kesempatan berkunjung langsung ke pabrik AHM. Suatu pengalaman yang tidak boleh dilewatkan. Di sini kami menggunakan metode pembelajaran dua arah. Ditunjang dengan alat praktek dan prasarana yang canggih, sehingga anak-anak ini nantinya bisa siap menghadapi dunia kerja. Nama saya Mustafa, saya bekerja di Wahana Gunung Sahari. Dulu sewaktu SMP saya pengen banget namanya kerja menjadi mekanik. Dan saat itu saya mencoba mencari-cari SMK mana yang ada jurusan teknik sepeda motor. Beruntung sekali waktu itu saya langsung dapat di SMK 53. Alhamdulillah saya juara 1 pada Technical Skill Contest SMK tahun 2015, sehingga saya berhak mendapatkan beasiswa full dari program beasiswa prestasi Astra, sehingga saya dapat kuliah di Politeknik Manufaktur Astra. Saya Fikri, alumni SMK Mitra Binaan Astra Honda. Setelah lulus SMK, saya membuka bengkel sepeda motor di lingkungan rumah. Saya tergabung dalam Astra Honda Youthpreneurship program yang banyak membantu dan membina saya dalam mengelola bengkel. Nah, itu tadi kerjasama dengan dunia usaha atau dunia industri. Kita sudah tergabung bersama Honda, Astra Honda ya. Jadi kita bisa dapatin apa aja dari Astra Honda: pelatihan buat siswa, buat guru, pelatihan mekanik, pelatihan apa lagi, kita diajarkan caranya memperbaiki sepeda motor dengan baik dengan standar Honda. Itu ya, ada lomba mekanik juga, kita akan dilombakan Jakarta Tangerang, adanya di Jatake perlombaannya. Terus kalau lulus kita akan diadu lagi dengan luar kota, per kabupaten provinsi, terus nasional, internasional. Selanjutnya itu kita sudah tergabung dengan dunia perindustrian Kementerian RI ya, Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Kita sudah bergabung juga dengan pemerintah. Kita sudah melayani servis motor khususnya untuk pemerintah servis ke sekolah. Ini BIMTEK atau pelatihan selama dengan Kementerian Perindustrian ya. Kita lihat sebentar.
Perindustrian Republik Indonesia atas bantuan peralatan pembengkelan roda 2 dan Bimtek di Konten Alpala Tangerang Selatan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Konten Alpala. Terima kasih kepada Kementerian Perindustrian Republik Indonesia atas bantuan peralatan perbengkelan roda 2 dan Bimtek di Kontren Alpala Tangerang Selatan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kontren Alpala. Terima kasih kepada Kementerian Perindustrian Republik Indonesia atas bantuan peralatan perbengkelan roda 2 dan Bimtek di Kontren Alpala Tangerang Selatan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kontren Alpala. Terima kasih kepada Kementerian Perindustrian Republik Indonesia atas bantuan peralatan perbengkelan roda 2 dan Bimtek di Kontren Alpala Tangerang Selatan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kontren Alpala. Dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia ya. Jadi kita sudah tergabung. Selanjutnya itu program TBSM. Satu ada prakerin, yang kedua ada kunjungan industri, yang ketiga ada safety riding, yang keempat ada lomba mekanik, yang kelima ada bimbingan belajar ke AHM Astra Honda. Ini kegiatan praktek prakerin ya, praktek kerja di dunia perbengkelan industri ya. Di kamu kalau sudah kelas 11 kamu akan praktek lapangan di Astra Honda, di ahas-ahas yang ada di sekitaran Tangsel ya. Kegiatan safety riding ini tidak hanya untuk TBSM saja, tapi untuk jurusan perkantoran juga sama akuntansi ya. Jurusan perkantoran sama akuntansi ya. Bisa, bukan TBSM saja yang bisa praktek sepeda motor, tapi jurusan yang lain juga sama, bisa untuk praktek safety riding. Ini contohnya, ya ini kelas akuntansi. Ini kelas akuntansi sedang praktek sepeda motor safety riding ya. Terus ada contoh video. Nah ini video kegiatan safety riding yang ada di SMP.
SMK apalah, di lokasinya di Jatake Astra Honda AM ya. Ini saat di kunjungan industri kita akan diajak ataupun ada bimbingan perindustrian ke perakitan sepeda motor AM yang ada di Cikarang ya. Jadi kita akan berkunjung ke perakitan sepeda motor yang ada di Cikarang itu. Ini kegiatan setelah melihat proses perakitan sepeda motor. Lulusan jika kamu sudah lulus, kamu akan bekerja di bengkel resmi Astra Honda dan juga dealer dan juga bengkel mandiri. Bengkel mandiri kamu punya usaha sendiri, usaha bengkel, orang tua mampu untuk bikin usaha, kamu jalankan sendiri, kamu membuat bengkel usaha sendiri. Jadi kamu membuat lowongan pekerjaan untuk orang lain. Oke, sekian dari saya. Itulah pengenalan jurusan TBSM SMK apalah yang ada di sini ya. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat bergabung siswa-siswi baru. Semoga sukses selalu. Semoga belajarnya semangat walaupun dengan keadaan COVID-19 ini yang sedang melanda di seluruh dunia. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.